Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Adila dengan NIM 4231141018 dari kelas PSPB 23A Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai identifikasi karbohidrat. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai identifikasi karbohidrat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apakah itu karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon yang biasa disimbolkan dengan simbol C, hidrogen yang biasa disimbolkan dengan simbol H, dan oksigen. Senyawa ini mengandung energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang biasa kita sering temui dalam makanan sehari-hari berupa nasi, roti, kentang, dan buah-buahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama tubuh. Karena 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kilokalori energi. Dan karbohidrat dapat menjadi cadangan energi tubuh manusia. Karena glikogen yang terdapat pada hati dan otot dapat digunakan saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Untuk mengidentifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu dengan uji iodin, uji Benedict, uji Molis, dan uji Seliwanov. Saya akan menjelaskan mengenai uji Molis. Uji Molis adalah uji umum untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat dalam suatu larutan. Uji ini bekerja berdasarkan reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat pekat atau H2SO4 menghasilkan furfural atau turunannya yang kemudian bereaksi dengan anaftol dalam reaksi Molis, membentuk cincin ungu sebagai tanda positif. Reagen yang digunakan dalam uji ini adalah larutan anaftol dalam etanol dan asam sulfat pekat sebagai agen dehidrasi. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin ungu, sedangkan hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna, menandakan tidak ada karbohidrat dalam satu sampel. Selanjutnya yaitu uji iodium, digunakan untuk mendeteksi amilum atau pati dalam suatu larutan. Prinsipnya larutan iodium bereaksi dengan amilosa dan amilum. Satu membentuk kompleks berwarna biru tua sebagai tanda positif. Jika tidak ada satu amilum, warna larutan tetap kuning kecoklatan. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pada uji Molis. Pertama kali dimasukkan ke dalam 6 buah tabung reaksi berturut-turut 5 ml larutan ekstrak sampel, lalu ditambahkan 4 tetes reaksi Molis ke dalam masing-masing tabung dan aduk dengan baik. Lalu ditambahkan perlahan-lahan 3 ml H2SO4 melalui dinding tabung dan perhatikan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya yaitu uji iodium. Dimasukkan ke dalam 2 buah tabung reaksi berturut-turut 1 ml larutan ekstrak sampel dan ditambahkan 4 tetes larutan I2. Lalu dicampurkan hingga merata dan perhatikan warna yang terjadi. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi lainnya 2 ml amilum 2%, kemudian tambahkan 5 tetes larutan I2. Kemudian dipanaskan tabung reaksi beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi. Lalu didinginkan dan amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu berupa hasil uji Molis dan hasil uji iodium. Berdasarkan uji iodium, apabila larutan mengalami perubahan warna menjadi warna coklat, berarti larutan tersebut mengandung glikogen, dan apabila larutan mengalami perubahan menjadi warna biru, berarti larutan tersebut mengandung pati, dan apabila mengalami perubahan menjadi warna merah, maka larutan tersebut mengandung dextrin.